Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Pramono Hadi. Di video kali ini kita akan berbagi tips atau cara ya teman-teman. Ada 3 cara atau 4 cara ya teman-teman ya. Cara aman mengecilkan daun bonsai kelapa ya teman-teman ya, tanpa menimbulkan risiko pada bonsai kelapa kita ya teman-teman. Dan di sini saya akan berbagi cara mengecilkan daun bonsai kelapa. Yang pertama yang saya lakukan adalah tanpa tebas ya teman-teman ya. Dan tanpa tebas ini sangat aman untuk teman-teman yang baru belajar memulai atau membuat bonsai kelapa ya teman-teman. Dan yang kedua adalah dengan cara pruning ya teman-teman ya. Cara pruning ini sangat lumayan ampuh ya teman-teman ya, untuk mengecilkan daun bonsai kelapa, untuk mengurangi pelepah bonsai kelapa ini ya teman-teman ya. Mengurangi pelepah bonsai kelapa ini, jadi kita ada celah untuk mengecilkan daun bonsai kelapa ya teman-teman ya. Yang ketiga, kita menggunakan teknik tanpa sayat mawar ya teman-teman ya. Teman-teman nanti bisa melihat di season selanjutnya. Oke teman-teman. Ini yang dinamakan tanpa sayat mawar ya teman-teman ya. Dan ini bisa mengurangi risiko pada bahan bonsai kelapa agar tidak potel sejak dini ya teman-teman ya. Dan ini cara ini sangat aman sekali, tanpa sayat mawar. Saya hanya cukup membersihkan tapisnya saja ya teman-teman ya, pada sungkup tunas baru ini ya teman-teman. Dan cara ini sangat direkomendasikan untuk para penghobi bonsai kelapa ya teman-teman ya. Dan cara ini sangat aman. Bukan berarti saya melarang teman-teman untuk sayat mawar, itu terserah pendapat teman-teman ya. Biasanya pembeda pendapat yang bisa kita lakukan adalah mencari solusi yang baik teman-teman ya. Oke teman-teman, kita bisa lihat di sini daunnya mengecil teman-teman. Ini mengecil sekali, lihat kelingking saya, jentik saya tuh ya. Nah ini tanpa tebas, cukup menggunakan cara pruning yang kita bisa lakukan agar menghasilkan daun super mini ya teman-teman ya. Ini sangat kecil sekali. Untuk perawatannya kita cukup menjemurnya secara ekstrim, dan kita jangan telat untuk pembersihan tapis sejak dini ya teman-teman ya. Untuk dilakukan sekitar tunas 4 cm atau 5 cm ya teman-teman ya. Berulang-ulang kali saya mengingatkan, jangan sampai telat untuk penyayatan tapis ini ya teman-teman. Oke. Teman-teman, dan ini hasil tanpa sayat mawar ya teman-teman. Ini adalah si kembar, ini rusak ya teman-teman ya, waktu terserang jamur. Kemarin sudah saya upload videonya, cara atau penyebab jamur menyerang pada bonsai kelapa ya teman-teman ya. Ini sangat mini sekali. Oke teman-teman, kita masih bahas dengan tanpa menggunakan sayat mawar ya teman-teman. Dan ini daunnya sangat mini sekali. Kita bisa lihat kelingking saya atau jentik saya teman-teman ya. Di sini saya punya teknik dasar untuk cara mengecilkan daun bonsai kelapa aman ya teman-teman ya, agar pelepah atau bonsai kelapa kita menjadi aman ya teman-teman ya. Oke teman-teman, di sini saya hanya berbagi pengalaman ya teman-teman, bukan mengajari teman-teman. Di sini kita belajar bersama-sama cara mengecilkan daun bonsai kelapa, atau 3 cara atau 4 cara ya teman-teman ya. Teknik dasarnya adalah kita harus penjemuran ekstrem ya teman-teman ya. Ini kita bisa lihat di sini, ini sangat kecil sekali daunnya. Penjemuran ekstrem hanya dilakukan setiap hari teman-teman ya. Pada saat musim hujan diharapkan dikarantinakan ya teman-teman,
agar tidak menimbulkan jamur seperti ini ya teman-teman ya. Oke, ini terserang jamur akibat cuaca yang kurang baik ya teman-teman. Oke, gambarnya sedikit agak kurang jelas ya. Ini daun pun jadi rusak ya teman-teman ya. Oke, yang terakhir tanpa tebas ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman punya bahan bonsai kelapa hasil dongkelan ya teman-teman ya. Dan kita di sini bisa bersama-sama menyaksikan ini pelepah yang saat saya program pelengkungan ya teman-teman. Dan kita bisa lihat di sini bongsor sekali, dan ini hasil dongkelan teman-teman ya. Tapi di sini saya berhasil cara mengecilkan daun bonsai kelapa tanpa tebas, dan teman-teman bisa melihatnya videonya cara mengecilkan daun bonsai kelapa tanpa tebas, dan ini bisa mengurangi resiko kematian pada bonsai kelapa kita ya teman-teman ya. Dan untuk penebasan kami tidak merekomendasikan pada saat cuaca hujan seperti ini ya teman-teman ya. Banyak hama sekali atau terserang jangkrik, ulat atau semut ya teman-teman ya. Karena musim hujan ini sangat rawan sekali. Jadi saya sarankan pengecilan daun bonsai kelapa jangan ditebas ya teman-teman ya. Bukan berarti saya melarang teman-teman untuk menebas bonsainya. Tapi di sini saya mempunyai teknik dasar untuk mengecilkan daun bonsai kelapa yang sangat aman ya teman-teman ya. Nah, ini setiap seminggu atau 2 minggu sekali kita harus membersihkan tapis ya teman-teman ya. Maksimal seminggu sekali ya teman-teman ya, untuk menghasilkan daun seperti ini ya. Ini sudah mulai kecil ya teman-teman ya. Dan ini rusak terkena hujan setiap harinya ya. Jadi daun akan rusak seperti ini ya teman-teman ya. Oke teman-teman, agar pelepah kita menjadi tetap mengecil ya, yang kita bisa lakukan adalah saya tapis ya teman-teman ya setelah pruning, untuk mengurangi pelepah bonsai kelapa setelah pruning ya. Ini belum saya bentuk bonggolnya teman-teman ya. Diharapkan seperti ini agar pelepah berikutnya itu tetap aman dan terjaga ya teman-teman ya. Yang kita harus lakukan adalah saya tapis untuk pembersihan ini agar ada sela ya teman-teman ya. Agar ada sela untuk pengecilan daun bonsai kelapa ini agar tetap aman ya teman-teman ya. Yang kedua, kita bisa melakukan teknik dasar untuk menariknya ya teman-teman ya. Agar tunas muda ini nanti tumbuhnya akan kecil untuk menariknya ya teman-teman ya. Jadi ini tanpa pisau juga kita bisa lakukan ya teman-teman ya. Dan contohnya seperti ini ya teman-teman ya. Kita bisa lihat ini belum saya tapis. Teknik dasarnya adalah kita bisa menariknya seperti ini teman-teman ya. Ya, dengan langkah ini kita bisa aman ya teman-teman ya. Setelah 1 minggu baru kita pembersihan ulang ya teman-teman. Jadi daun otomatis akan mengecil kalau kita tidak telat penyayatan ya teman-teman ya. Ini teknik dasarnya, kita bisa menarik tunas baru dengan tunas yang lama untuk merenggangkannya teman-teman ya. Jadi tanpa pisau juga jadi ya teman-teman. Dan setelah itu penjemuran ekstrem ya teman-teman. Oke, penjemuran ekstrem harus dilakukan agar pelepah bonsai ini tetap aman ya teman-teman setelah menarik pelepah baru ya teman-teman, atau tunas baru ini dengan pelepah lama ya teman-teman ya. Jadi harus dilakukan sekitar 5 atau 6 cm ya teman-teman, agar pelepah tetap stabil mengecil ya teman-teman. Dan teman-teman jika telat nanti pelepah bonsai kelapa kita tidak akan mengecil ya teman-teman ya. Jadi kita harus mengulangnya kembali untuk pengecilan daun secara tidak ekstrem ya teman-teman. Cara ini sangat aman sekali untuk teman-teman yang baru belajar memulai bonsai kelapa ya teman-teman. Oke, setelah penarikan kita tunggu nanti sekitar 10 hari ya teman-teman ya, baru kita pembersihan ulang. Setelah ini kita jemur agar daun ini cepat tua ya teman-teman ya, karena ini tunas ini masih muda sekali.
diharapkan penjemuran estrum ya teman-teman. Oke teman-teman, yang dimaksud tanpa sayat mawar ya teman-teman ya, kita langsung praktekkan saja agar teman-teman tidak salah paham ya teman-teman. Ini bukan berarti untuk apa ya, untuk melarang Anda untuk sayat mawar ya teman-teman ya. Ini teknik dasarnya saat pembuatan pertama membuat bonsai kelapa ya teman-teman ya. Dan cara ini sangat aman sekali, beda dengan sayat mawar ya teman-teman ya. Kalau sayat mawar ditakutkan nanti kelebihan sayat mawar, maka tunas baru akan jadi patah ya teman-teman ya. Tetap dilakukan pembuatan bonsai kelapa menggunakan sayat mawar ya. Tahap pembuatan pertama membuat bonsai kelapa ya, bukan berarti saya melarang teman-teman untuk sayat mawar, tidak. Tapi di sini saya berbagi cara amannya saja ya teman-teman ya. Oke teman-teman bisa melihat video ya teman-teman ya, cara membuat bonsai kelapa tanpa sayat mawar tumbuh kertil kembar 2 ya teman-teman ya. Itu yang dimaksud adalah bonsai kelapa kembar. Cara mengecilkannya sangat aman sekali tanpa teknik sayat mawar ya teman-teman. Oke teman-teman, setelah seperti ini, oke ini udah selesai ya. Setelah seperti ini kita harus penjemuran secara ekstrim agar ini cepat kita bersihkan nanti ya teman-teman ya, agar cepat mengering. Maksimal 10 hari ya teman-teman ya. Oke teman-teman, setelah pembersihan saya tapis dari tunas pertama ini ya teman-teman ya. Kita jangan lupa untuk penjemuran secara ekstrim agar pelepah baru atau yang pertama ini agar cepat mengering untuk pembersihan ya teman-teman ya, sekitar 10 hari ya teman-teman ya. Nanti daun akan seperti ini, kita bisa lihat tidak terlalu besar ya teman-teman ya. Dan ini si kembar 2 kelapa wulung. Oke teman-teman, dan ini kembar juga ya teman-teman ya, ini kelapa sayur. Dan ini daunnya mengecil setelah pruning ya teman-teman ya. Ya masih pagi soalnya masih ngebayang ya teman-teman ya. Ya teman-teman, untuk penjemurannya diharapkan dari jam 8 sampai jam 11 ya teman-teman ya. Untuk penggunaan media air kita bisa menutup seperti ini ya teman-teman ya, agar akar tetap aman dan terlindungi dari sengatan matahari ya teman-teman ya. Karena akar sangat sensitif sekali kalau kita biarkan seperti ini ya teman-teman. Nah otomatis air ini akan menjadi panas dan akan mengakibatkan akar ini menjadi layu ya teman-teman ya. Dan ini tidak saya sarankan, teman-teman harus menutupnya menggunakan plastik ya teman-teman. Oke teman-teman, seperti ini ya teman-teman contohnya. Kita harus menggunakan plastik seperti ini agar akar tetap aman dari sengatan matahari ya teman-teman. Oke, ini sudah mengecil. Dan ini usianya sudah 5 bulan ya teman-teman. Sudah belajar pecah daun. Sangat cepat sekali ini. Ya teman-teman, untuk teknik dasar seperti ini kita menggunakan magicom ya teman-teman ya. Kita bisa menaruhnya sekitar 4 bahan ya teman-teman di sini ya. Dan ini hasilnya sangat memuaskan. Ya ini dengan cara pruning ya teman-teman. Ini sama, ini terserang jamur ya teman-teman ya. Ini bukan tebas ya teman-teman ya. Masih ada ini. Ya ini daun sudah kecil, belum saya bersihkan tapisnya.
dan dia akan secara otomatis daun akan mengecil ketika kita penjemuran secara 24 jam ya teman-teman ya, atau setiap harinya teman-teman. Ini masih menggunakan media air ya teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih untuk sharing kali ini ya teman-teman ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Mungkin teman-teman istilahnya kurang paham, mungkin teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Tutorialnya karena sangat singkat, di sini saya berbagi trik atau teori teman-teman ya, cara dasarnya untuk pengecilan dan bonsai kelapa agar tetap aman ya teman-teman ya, bagi yang baru belajar memulai bonsai kelapa ya teman-teman ya. Oke teman-teman, cukup sekian untuk sharing kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa untuk share-nya teman-teman ya di sosial media teman-teman. Oke teman-teman, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai kelapa. Oke teman-teman. Kecil sekali.